Perang Uhud dikenal sebagai perang paling berdarah. Perang yang di dalamnya penuh amarah, dendam kesumat, dan darah. Perang Uhud telah dikenang sebagai sejarah yang kelam tentang ketidakpatuhan pasukan muslim kepada perintah Rasulullah. Sebanyak 700 kaum muslimin melawan 3.000 kaum musyrikin, perang Uhud telah terjadi pada tanggal 7 Syawal 33 Hijriah. Pertarungan paling mematikan yang begitu dahsyat dan kejam terjadi di perang ini. Sebagai bagian strateginya, Rasulullah menugaskan 70 pemanah handal Rasul tempatkan di Bukit Uhud untuk memukul mundur pasukan Quraisy. Berkali-kali Rasul mewasiatkan dan memerintahkan kepada para pasukan pemanah agar apapun yang terjadi, pasukan pemanah tidak boleh turun dari Bukit Uhud. Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Talhah adalah dua panglima yang mengawali perang ini. Mereka bertarung mati-matian demi sebuah keadilan dan kejayaan. Ali bin Abi Thalib yang menjadi panglima pasukan muslimin memenangkan pertarungan pertama berdarah ini. Tak kalah dengan kaum muslimin, pasukan Quraisy sayap kiri yang dipimpin oleh Panglima Ikrimah segera melaju ke medan pertempuran. Sementara dari sayap kanan, pasukan musyrikin yang dipimpin oleh Khalid bin Walid tetap berada di posisinya untuk mempelajari kondisi perang yang kian genting. Pada pagi hari itu, perang Uhud dimenangkan oleh kaum muslimin. Pasukan muslim begitu yakin bahwa mereka berada di pihak yang benar, sehingga walaupun dengan perlengkapan yang minim, mereka dapat mendesak pasukan musuh yang hampir 5 kali lipat lebih kuat. Inilah rahasia mukjizat kepahlawanan yang tidak bisa diguncangkan oleh kekuatan materi sebesar apapun. Kesatuan-kesatuan Quraisy yang sudah kelabakan mulai mundur. Abu Sufyan terpaksa mengumpulkan pasukannya di bagian tengah. Sayap kiri di bawah pimpinan Ikrimah sudah berlarian mundur. Hanya Khalid bin Walid dan pasukan yang di sayap kanan yang masih menjaga diri di tempat yang agak jauh. Kelihatannya, Khalid masih menghindarkan diri dari bentrokan dan ia menunggu kesempatan baik untuk melancarkan serangan. Namun sayang sekali, justru pada saat seperti itulah pasukan muslim melakukan kesalahan yang sangat fatal. Pasukan pemanah muslim tergiur harta rampasan perang. Pasukan panah melanggar disiplin dan akibatnya sangat fatal. Padahal perintah Rasulullah sudah sangat jelas dan keras. Tetaplah di tempat kalian sehingga kami tidak dapat diserang dari arahmu. Jika kalian melihat kami mengumpulkan harta rampasan, jangan ikuti kami. Dan jika kalian melihat kami dibantai, jangan bantu kami. Namun pasukan pemanah muslim melanggar perintah Rasulullah. Khalid bin Walid yang sampai saat itu terus menjaga pasukannya agar tidak bentrok dalam pertempuran, kini melihat kesempatan baik itu. Dia mengerti bahwa saatnya telah tiba untuk bergerak. Khalid berteriak sekuat-kuatnya memberi komando. Pasukan berkudanya pun mulai bergerak, semakin cepat dan semakin cepat. Mendengar teriakan perang Khalid bin Walid, pasukan Quraisy yang telah berlarian mundur kini kembali. Mereka melihat kesempatan untuk menyerang balik. Saat itu, mereka ingat untuk tidak membiarkan harta dan kaum wanita mereka direbut pasukan muslim. Keadaan jadi berbalik. Di tengah-tengah paniknya kaum muslimin yang melihat kaum Quraisy kembali dengan pasukan yang semakin bertambah, seorang budak kafir Quraisy bernama Washi yang sudah lama tergiur dengan hadiah akan dibebaskan dari perbudakan, dengan mengendap-endap mengayunkan tombaknya dan dengan yakin menembakkan tombaknya ke arah Panglima Muslim Hamzah. Ujung tombaknya tepat mengenai tubuh Hamzah yang menyebabkan Hamzah, sang singa Allah, menjadi syahid. Hamzah, sang paman yang begitu dicintai oleh Rasulullah, tewas di tangan seorang budak. Tubuhnya dicabik-cabik dan hatinya dimakan oleh seorang wanita bernama Hindu, istri dari Abu Sufyan yang sangat kejam. Selain itu,
Pada perang ini, Rasulullah terluka. Saat itu sebuah batu melayang dan menghantam wajah Rasulullah. Batu itu dilemparkan oleh Utbah bin Abu Waqqas. Gigi geram Rasulullah rontok dan wajah beliau dibercaki darah. Bibir beliau pecah-pecah. Dua keping lingkaran topi besi yang menutupi wajah beliau bengkok menembus pipi Rasulullah. Lihat hal itu, iman dan keberanian para sahabat di sekeliling Rasulullah semakin besar. Mereka pun melindungi Rasulullah. Perang Uhud menjadi perang yang penuh amarah dan darah. Kaum muslimin yang hampir saja memenangkan peperangan hanya karena tergiur oleh harta dunia hingga melanggar perintah Rasulullah. Dan akhirnya pasukan muslim menjadi pasukan yang kalah dalam peperangan paling mengerikan.